Udah gue mulai tuh dan Ya. potong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan 5 skill listening. Jadi yang pertama itu ada listen for expression of uncertainty and suggestion. Jadi maksud dari listen for expression of uncertainty and suggestion itu adalah ungkapan ketidakpastian dan saran umum digunakan dalam listening. Jadi Anda harus memahaminya. Contohnya bisa kita lihat di sini. Men bilang, do you know anything about the final exam in the physics? Yang laki-lakinya bilang, tahukah Anda tentang ujian akhir fisika? Dan womannya bilang, it's going to be rather difficult, isn't it? Jadi yang wanitanya bilang akan cukup sulit, bukan? Apa maksud dari wanita itu? Jadi yang A, the exam is not going to be too difficult. Jadi yang A itu ujiannya tidak akan terlalu sulit. Yang B, she's positive that it's going to be hard. Jadi dia yakin itu akan sulit. Yang C, she thinks that it might be hard. Jadi dia pikir itu mungkin sulit. Kemudian yang D, she has no idea about the exam. Dia tidak tahu tentang ujian itu. Jadi jawaban yang benar di sini adalah C. Kenapa? Karena dia pikir itu mungkin sulit. It's going to be rather difficult. Yaitu ketidakpastian dan saran umum. Kemudian listening yang selanjutnya yaitu skill 13, listen for emphatic expression of surprise. Jadi maksudnya di sini adalah mendengarkan ekspresi kejutan yang menegaskan. Ketika keterkejutan diungkapkan, itu menyiratkan bahwa pembicara tidak mengharapkan sesuatu terjadi kenyataan. Mungkin untuk contoh soalnya, woman, did you see Paul driving around in this Mustang? Apakah Anda melihat Paul berkeliling dengan Mustangnya? Yang pria bilang, then he did get a new car. Kemudian dia mendapatkan mobil baru. Naratornya bilang apa yang dipikirkan pria itu. Yang A, Paul would definitely get a Mustang. Paul pasti akan membeli Mustang. Yang B, Paul did not know how to drive. Paul tidak tahu cara mengemudi. Kemudian yang C, Paul did not like Mustang. Paul tidak suka Mustang, tidak menyukai Mustang. Kemudian yang D, Paul would not get a new car. Paul tidak akan mendapatkan mobil baru. Jadi jawaban yang benar di sini adalah D. Kenapa D? Karena dalam percakapan ini bentuk empatik he did get digunakan untuk menunjukkan keterkejutan pria itu karena Paul mendapat mobil baru. Artinya pria itu berharap Paul tidak akan mendapat mobil baru. Jadi jawaban terbaiknya adalah D. Kemudian skill selanjutnya, skill ke-14, yaitu listen for wishes. Artinya mendengarkan keinginan. Yang perlu diingat tentang harapan adalah bahwa harapan menyiratkan kebalikan dari harapan itu benar.
Maksudnya di sini adalah gagasan penting yang perlu diingat tentang harapan adalah bahwa harapan menyiratkan bahwa kebalikan dari harapan itu benar. Contoh soalnya yaitu yang pertama, woman bilang, it's too bad that you have to stay here and working during the school break. Sayang sekali Anda harus tinggal di sini dan bekerja selama libur sekolah. Kemudian yang mainnya bilang, I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. Sungguh berharap bisa pergi bersamamu dan yang lainnya ke Palm Springs. Apa maksud pria itu? Yang A, maybe he will go with the other on the trip. Mungkin dia akan pergi bersama yang lain dalam perjalanan itu. Yang B, he is unable to go on the trip. Dia tidak dapat melakukan perjalanan itu. Kemudian yang C, he's happy to be going on the trip. Dia senang melakukan perjalanan itu. Dan yang D, he's going on the trip but not with the others. Dia akan ikut perjalanan tapi tidak bersama yang lain. Jawaban di sini yang benar adalah B. Kenapa? Karena dalam percakapan ini pria itu berharap agar ia dapat ikut bersama yang lain dalam perjalanan tersebut. Jadi makna tersiratnya adalah bahwa ia tidak dapat ikut. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah B. Kemudian skill ke-15. Listen for untrue condition. Jadi maksud dari sini adalah mendengarkan kondisi yang tidak benar. Contohnya, mungkin langsung ke contohnya. Yang pertama, mainnya bilang, do you think that you'll be able to go to the party? Apakah kamu pikir kamu akan mampu pergi ke pesta itu? Kemudian yang womannya bilang, if I had time, I would go. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. Apa yang dikatakan wanita itu tentang pesta itu? Yang A, maybe she'll go. Mungkin dia akan pergi. Yang B, she has time, so she'll go. Dia punya waktu, jadi dia akan pergi. Yang C, she is going even if she doesn't have time. Dia akan pergi bahkan jika dia tidak punya waktu. Yang D, it's impossible to go. Dia tidak mungkin pergi. Jadi jawaban yang betul di sini adalah D. Kenapa? Karena dalam contoh soal ini kondisi jika saya punya waktu itu menyiratkan bahwa yang sebaliknya adalah benar. Wanita itu tidak punya waktu untuk pesta, jadi dia tidak akan pergi. Oleh karena itu jawaban yang terbaik untuk contoh soal ini adalah D. Ya, betul sekali D. Kemudian yang ke skill 16. Listen for 2 and 3 part verbs. Maksudnya di sini adalah ekspresi yang menyertakan kata kerja dan satu atau lebih partikel seperti in, on atau at. Partikel mengubah makna kata kerja. Pernyataan yang melibatkan kata kerja 2 dan 3 bagian bisa jadi sulit bagi siswa karena penambahan partikel mengubah makna kata kerja secara idiomatik. Mungkin untuk contoh soalnya, yang mainnya bilang, what time does the meeting start? Jam berapa rapat dimulai? Kemudian yang momen bilang, didn't you hear that it was called up by the director?
Tidakkah kau dengar itu dibatalkan oleh sutradara? Kemudian naratornya bilang apa yang dikatakan wanita itu tentang pertemuan itu. Yang A, the director called a meeting. Director memanggil sebuah rapat. Yang B, the director phoned her about the meeting. Direktur menelponnya tentang pertemuan itu. Kemudian yang C, direktur memanggil rapat untuk memulai. The director called the meeting to order. Kemudian yang D, the director cancel the meeting. Direktur membatalkan rapat. Jadi jawaban yang benar di sini adalah D. Kenapa? Karena dalam contoh soal ini kata kerja kedua bagian yang disebut of memiliki arti yang berbeda dengan kata kerja call yang berarti telepon. Kata kerja dua bagian yang disebut of berarti membatalkan. Jadi jawaban terbaik adalah D. Ya mungkin itu saja presentasi dari saya pada siang hari ini. Thank you, maybe that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.